Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah yang memiliki solusi. Tugas kita sebagai manusia sehat Ibu? Sehat Ibu? Dari banyak yang ada ibu-ibu di sini, suaranya masih sedikit. Boleh enggak saya buka dengan sebuah pantun? Boleh. Tapi mohon dibantu dengan kata cakepnya. Bisa? Mobil mewah namanya Lamborghini, mampir sebentar untuk membeli bakmi. Semoga semua yang hadir di sini menjadi istri kesayangan suami. Amin ya Rabbal. Ibu mohon izin kenalan terlebih dahulu. Nama saya Tommy Jo. Kebetulan saya mohon izin kemarin alhamdulillah minta waktu sebentar aja, ini makultum kuliah tunggu makan. Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang aminnya kencang, saya doain rizkinya tambah. Amin. Yang aminnya lebih kencang, saya doain mobilnya mewah. Amin. Yang aminnya lebih kencang, saya doain rumahnya megah. Amin. Yang aminnya lebih kencang, saya doain anaknya soleh-soleha. Amin. Yang aminnya lebih kencang, wafatnya husnul khotimah. Amin. Dan aminnya paling kencang, pulang dari sini ditransfer suami 5 juta rupiah. Amin. Kalau ditransfer kencang banget aminnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyahadat kepada Allah dan baginda Nabi dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Serta untuk mencintai baginda Nabi, mari kita bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Sebelumnya salam hormat terbaik, salam takzim wabil khusus untuk guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Ade Surya Mande Mage. Kita doain guru kita, semoga Allah jaga. Amin. Semoga Allah berikan keberkahan dalam setiap ilmunya. Amin. Dan selalu diberikan keikhlasan untuk memberikan ilmu untuk kita semua. Amin. Dan juga kepada Bu Haja DKM, Bu Haja AA, semoga selalu diberikan keberkahan dalam kehidupan. Serta guru-guru yang kita yang berada di lingkungan ini, semuanya pun kita doain sehat walafiat, karena tanpa guru kita tidak akan bisa mempelajari Islam secara kafah. Tolong diaminkan boleh. Semoga masjid ini dirahmati Allah. Amin. Semoga masjid ini Allah berkahi. Amin. Semoga yang berkhidmat di masjid ini Allah jaga dalam kebaikan. Amin. Semoga jamaahnya istiqomahkan dalam ketaatan. Amin ya Rabbal. Mohon maaf lahir batin, namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena tidak ada teksnya. Jadi titipannya tadi hanya 2 untuk guru Bapak Haji Ade
Tapi tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat saya kepada wanita-wanita soleha yang ada di depan saya. Ibu, kemarin saya izin share tema. Kita mau bahas apa, Ibu? Hikmah di balik masalah. Saya sangat yakin untuk menganalisa masalah, melewati masalah, ibu-ibu yang ada di sini sudah sangat khatam, sudah sangat jago. Jadi ini mah kita hanya reminder saja, hanya sebagai pengingat khususnya untuk diri saya. Ikan sepat, ikan gabus, ngajinya lebih cepat, lebih bagus. Karena saya yakin masih banyak urusan ibu-ibu di rumah. Ibu, saya boleh tanya, ada nggak di sini yang nggak punya masalah? Ada nggak di sini yang nggak punya masalah? Boleh angkat tangan barangkali. Semuanya kita punya masalah. Jangankan kita, Nabi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun banyak masalahnya. Ujiannya besar apa kecil, Bu Nabi, Bu? Banyak apa sedikit, Bu? Banyak. Itu Nabi yang surganya pasti, hisabnya aman, amalnya banyak, dosanya tidak ada. Itu Nabi, manusia mulia, masih diberikan masalah. Lalu kita ini siapa, Besti? Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, hisab belum pasti, amal dikit, dosa banyak. Kalau nggak mau diuji maka rasanya kita ini keterlaluan. Tapi ini buat status di hari Senin, tidak ada proses yang mudah untuk mendapatkan hasil yang indah. Boleh kita ulang? Tidak ada proses yang mudah untuk hasil yang indah. Bu, ada 5 karakter orang ketika mendapatkan masalah. Pertama, orang bodoh yang sibuk mengeluhkan masalah. Dia lupa di balik masalah itu terdapat pahala. Dia lupa di balik masalah itu ada hikmahnya. Pertama apa, Bu? Orang bodoh yang sibuk mengeluhkan masalah. Yang kedua, ada orang kerdil yang sibuknya membesarkan masalah. Orang kerdil yang sibuknya membesarkan masalah. Masalahnya mah kecil, masalahnya mah sederhana, tapi dibuat besar. Contoh, kondisi jalan lagi macet banget, dia ngeluh, ih gimana sih ini jalanan macet aja nih, ngeluh aja di mobil. Kalau dia ngeluh itu tiba-tiba lancar nggak, Bu? Enggak. Lalu ada tipe orang yang kedua, ketika macet ya udah deh, di setelah YouTube sambil dengarkan surat
Yang pertama, dikasih masalah kecil langsung mengeluh, masalahnya selesai? Tidak. Yang kedua, bagaimana dia bisa memanfaatkan waktu di sela masalah. Contoh macet, dia setelah tausiah, dia setelah ayat Quran, jadi ada kebermanfaatan. Lalu contoh sederhana di dalam rumah tangga, suami ibu bilang, cinta, tolong bikinin AA kopi, karena ibu udah capek seharian ngurus anak, ngurus rumah, bikinlah kopi. Tapi saat bikin kopi ada yang salah. Dia bukan mengambil gula, ngambilnya garam. Dikasihlah, ini kopinya, dicobain sama suaminya. Gimana sih bikin kopi aja nggak bisa? Masalahnya besar apa kecil? Besar apa kecil? Kenapa harus membuat respon yang begitu besar, yang malah menjadikan sakit hatinya seorang istri? Ibu udah luar biasa mau buatin kopi suami, sederhana, sudah disiapkan, salah dikit, sama-sama putih, beda garam dan gula. Tapi respon suami membuat hati istrinya sakit. Kenapa nggak dirubah ya Bu ya? Barangkali suami kalau mendapatkan ada salah seperti itu, cukup tunda, boleh nggak dibikinin lagi? Kayaknya yang kopi ini tidak seperti biasa Bunda buat. Lalu istrinya tanya, emang kenapa? Dicobain. Iya. Baiklah, saya akan buatkan lagi. Enak nggak Bu kayak gitu? Enak. Sebenarnya kan sederhana ya Bu ya, cukup saling mengerti. Tapi karena ego, kadang suami ngomong ke ibu, saya udah capek dari pagi kerja sampai pulang malam, di jalan pun macet, di kantor diomelin bos. Gak tahu dia Bu, kerjaan ibu lebih banyak. Kalau suami kerja dari jam 8 sampai jam 5, ibu sudah bekerja mulai mungkin meleknya mata. Kapan ibu berhenti bekerja? Sampai ibu tutup mata lagi. Kalau suami kerja lewat overtime jam 5, ada lembur. Istri lewat kerja dari jam 5, dapat apa? Dapat pahala. Lalu ada lagi Bu, kadang kita sebagai suami pun lupa bahwa wanita adalah manusia terkuat di bumi. Kalau saya pribadi lebih baik menghindari berselisih dengan perempuan, karena kalau perempuan Bu, dosa kita 5 tahun lalu pun masih diingat dengan detail. Bahaya. Kita kesalahan gara-gara kopi ngomel nih, kamu 7 tahun lalu WA-an sama si Dewi, itu ngapain aja, diungkit lagi. Makanya lebih baik kita menghindar saja. Barangkali kalau di rumah istri tersenyum, istri senang, istri bahagia, menjadikan suami berkah, memudahkan rezekinya di luar. Kalau istri udah ambek-ambekan di rumah, wassalam, takut rezekinya suami seret. Lalu Bu, ada orang besar yang sibuk mencari solusi dari masalah. Masalahnya nggak banyak, tapi tugasnya memang sudah mencari solusi.
Lalu orang keempat adalah orang yang kreatif mencari peluang dari masalah. Misal, orang kreatif yang mencari peluang dari masalah. Ibu cerita tentang suami. Teh kayak gini, kenapa ya berubah? Ceritalah ke temen, ke bestie. Tapi dia nggak tahu karena ini tipe orang yang kreatif mencari peluang dari masalah, malah ditikung. Nah, hati-hati. Jadi lebih baik kalau ada permasalahan rumah tangga, nggak perlu kita share di status WA, cukup aja gelar sejadah. Karena simple, kalau barangkali kita ada merasa gak enak sama suami dalam rumah tangga, kan wajar ya Bu ya? Wajar. Namanya menyatukan dua insan dalam satu rumah dengan dua kepribadian yang berbeda. Lalu di situ ada perselisihan, itu wajar. Barangkali dengan perselisihan itu meningkatkan derajat rumah tangga yang menjadikannya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Lalu orang yang kelima adalah orang yang beriman sibuknya naik derajat karena masalah. Orang beriman yang sibuknya naik derajat dengan masalah. Nah, ini adalah orang-orang yang ketika ditimpa masalah, dia langsung meminta pertolongan Allah. Enggak ngeluh dulu, enggak. Karena dia tahu bahwa masalah adalah sumber turunnya pahala dan juga saya senang banget duduk di depan sini. Ibu-ibunya kalem banget, tenang kayaknya ya. Bu, ada yang tahu masalah Nabi apa, Bu? Masalah Nabi kan tadi besar. Banyak apa dikit, Bu? Banyak. Satu, masalah Nabi penolakan dan juga penyiksaan waktu di Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali menyampaikan risalah Islam di Mekah, beliau dan para pengikutnya diperangi oleh kaum Quraisy. Mereka dihina dan diperlakukan dengan sangat buruk. Bahkan Nabi pernah dilempari kotoran ketika hendak ke masjid. Kita pernah digituin? Pernah? Enggak. Jadi masalah Nabi sama masalah kita berat mana? Lalu yang kedua, kehilangan orang-orang tercinta. Beliau sudah menjadi yatim piatu saat umur 6 tahun, ditinggalkan ayahnya, ibunya, kakeknya, pamannya, ibu susunya. Di umur 16 tahun beliau sudah ikut berperang, bukan perang agama, tapi perang antar kaum. Lalu ketika diangkat menjadi nabi, apakah masalahnya selesai? Tidak, masalahnya makin banyak. Belum lagi Nabi menghadapi perang Badar. Nabi SAW menghadapi ancaman serius saat perang Badar, di mana pasukan kaum muslimin lebih sedikit daripada pasukan Quraisy yang saat itu jumlahnya sangat besar, banyak. Lalu jadi masalah kita sama masalah Nabi banyak siapa, Bu? Nabi. Berarti kita udah sabar, Bu, menghadapi masalah
Insya Allah. Apalagi di sini sering ngaji ya Bu ya. Seminggu berapa kali ngaji Bu? 2 kali? 3 kali? 3 kali. Seminggu ngajinya 3 kali, gurunya luar biasa, otomatis semakin menguatkan iman kita. Amin ya Rabbal. Nah terus bukan Allah, kenapa sih kita harus punya masalah? Kenapa Allah memberikan masalah kepada kita? Satu adalah masalah ujian dari Allah. Masalah yang kita alami seringkali ini adalah Allah jadikan ujian untuk menguatkan dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada. Yang kedua, untuk meningkatkan derajat kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim berupa rasa lelah, penyakit ataupun kecemasan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah, dan akan menghapus sebagian dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu mengapa kita sering gak sabar sih Bu kalau punya masalah? Kenapa kita sering gak sabar? Satu, kurangnya keyakinan akan takdir Allah. Dua, fokusnya sama hasil yang instan. Tiga, tekanan dari lingkungan dan juga harapan sosial. Empat, kurangnya bisa mengelola emosi. Lalu rasa cemas dan takut yang berlebihan saat menghadapi masalah. Lalu yang terakhir, lupa akan janji Allah. Ketika ada masalah, tentunya di baliknya ada kebaikan. Hikmah kita Bu di balik masalah. Satu, udah jelas penghapus. Dua, mendekatkan diri kepada. Setelah kesulitan pasti ada. Makanya Bu, kalau kita kena masalah ingatnya dua. Pertama, ingat bahwa ini sebagai ujian. Sebagai apa? Yang kedua, untuk meningkatkan derajat. Jangan dibalik. Jangan dibalik apa? Ketika ada teman bestie kita kena masalah, dibilang itu mah ujian. Jangan. Kalau ada teman yang kena masalah, bilangnya semoga meningkatkan derajat. Kalau kita yang kena masalah, baru untuk ujian. Kalau teman kena masalah apa Bu? Tingkatkan. Kalau kita ujian. Jangan dibalik. Teman lagi punya masalah, dibilang itu mah ujian, itu mah azab. Wah jangan Bu, makin stres teman kita begitu ya. Lalu boleh nggak Bu kita doa bareng-bareng? Saya sekali, nanti Ibu ikuti boleh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna iza syita sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan
Amin ya rabbal. Lalu yang perlu kita ingat, sebenar apapun tingkah kita, sebaik apapun tingkah kita, kebencian dari manusia pasti akan ada. Sebaik tingkah kita, sesoleha sikap kita, pasti akan selalu ada kebencian dari manusia. Jadi nggak usah diambil pusing. Contoh ini mah di daerah sana, ngaji mulu si paling calon surga, jangan kita balas. Iya atau si calon paling neraka, nggak boleh. Barangkali dia kayak gitu mau diajak. Barangkali melihat kita nih ibu-ibu yang ngaji, Masya Allah sikapnya di lingkungan baik, sama suami baik, di majelis talim luar biasa. Jadi ngaji itu jangan sampai cuma nambah seragam aja, tapi ilmunya. Seragam banyak alhamdulillah, tapi ilmunya yang penting luar biasa. Lalu Allah tidak akan mungkin memuji seorang hambanya kalau dia tidak sanggup. Kenapa Allah uji kepada kita? Karena Allah yakin kita yang mampu menghadapi ujian itu. Lalu keduanya adalah setelah menerima ujian, kita sholat dan meminta pertolongan kepada Allah. Karena setiap kehidupan itu harus ditempa. Contoh besi, dia dibakar, dia dipukul untuk menjadi sebuah pedang. Dia dibakar, dia dilebur, dia dipukul untuk menjadi rel. Kalau besi biasa tanpa diasah, tanpa dibakar, tanpa dipukul, apakah dia mampu menjadi rel? Tidak. Lalu di rumah tangga ada ribut, ada selisih, itu wajar. Ibu mau perahu kita ke pulau yang indah, perahu rumah tangga, tapi tidak pernah mau melewati badai, ombak dan anginnya. Justru keributan rumah tangga sekali lagi untuk menaikkan level derajat hidup bersama untuk lebih baik, mencapai keluarga sakinah dan orang. Oke Bu, di penghujung pas 4:30, alhamdulillah kata Ibu ya. Bu, ada kata-kata yang mungkin cukup menyentuh, ini bisa jadikan status. Kalau tadi ada status hari Senin, status buat hari Selasa Bu. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah yang memiliki solusi. Tugas kita sebagai manusia mengangkat tangan, sisanya biar Allah yang turun tangan. Tapi kadang kita nggak adil. Permintaan kita beribu-ribu, tapi sholat kita terburu-buru. Permintaan kita banyaknya bukan main, tapi sholat kita masih main-main. Allah beri kita semua, tapi kita ibadahnya masih semaunya. Subuhnya ketiduran, zuhur asarnya sibuk sama pekerjaan, maghribnya masih di tengah jalan, isanya kecapean jadi ketiduran. Dan semoga saya berdoa tentunya untuk ibu-ibu yang ada di sini dan guru kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah, dipermudah dalam rezekinya, diampuni semua dosa-dosanya, dan kita semua nanti kembali pada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Boleh izin kita tutup
yang Allah ijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, Engkau yang Maha mengetahui setiap langkah kami, setiap kelemahan kami. Ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah, seringkali tersesat di jalan-Mu, tapi kami ingin selalu kembali padamu. Bimbinglah hati kami, ya Allah, tetapkanlah teguh di jalan-Mu. Limpahkanlah kepada kami kekuatan untuk tetap istiqomah, walau beratnya ujian dan godaan yang seringkali membuat kami tergelincir. Ya Allah, jika kami lemah maka kuatkanlah, jika kami jatuh maka angkatlah kami. Jangan biarkan kami terhempas daripada genggaman-Mu. Jadikanlah setiap detak jantung kami hanya untuk mencari ridho-Mu, setiap langkah kami untuk mendekatkan kepada surga-Mu. Ya Allah, kami minta tak dunia yang luas, kami tak meminta kekayaan yang banyak, tapi kami mohon kepada-Mu, jangan biarkan hati kami berpaling dari-Mu. Karuniakan kepada kami hati yang senantiasa khusyuk dalam mengingat-Mu, dan ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, saudara kami, dan semua umat muslim dimanapun mereka berada. Ya Allah, ketika saatnya kami kembali padamu, panggillah kami dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan iman yang kokoh, dan dalam istiqomah yang Engkau ridhoi. Ampunilah kami ya Allah, dan rahmatilah kami, karena sesungguhnya tiada daya dan upaya kami selain pertolongan-Mu ya Allah. Hanya kepada-Mu kami memohon, dan hanya pada-Mu lah kami berserah. Kabulkanlah doa kami sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, kalau tadi di awal saya mohon izin saya buka dengan pantun, boleh saya tutup dengan pantun lagi? Boleh? Pergi ke hutan melihat gajah, cakep pergi, gajah pergi sama rombongan. Mohon maaf jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Burung Irian, burung cendrawasih, terbangnya di atas kota Mekah. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga sore hari ini menjadi penuh berkah. Pak Haji makasih banyak, ibu-ibu makasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum